Ada lagi yang nawarin kebutuhan pribadi dibiayai semuanya. Mau dong. Aduh, rusak. Kaki ini harus selebar dengan bahu. Nah, ini harus sejajar. Oh, itu memang harus. Oke. Terus udah kayak hantu. lutut ini. Gerakan yang mudah dan itu bisa menunjang agar depan dan belakangnya gede kan. Kalau depan langsung aja ke klinik. Kalau anak gym sih rata-rata kayak gitu. Kalau ngeliatin cewek yang bening aja langsung di gym kan, diliatin, habis itu dideketin, ya udah pura-pura basa-basi. Oh ini tapi biasanya kalau misalnya anak-anak gym yang melakukan seperti itu biasanya langsung dapet nggak sih kak? Maksudnya dapet dalam artian bisa kenalan gitu nggak sih kak? Karena sudah punya badan yang bagus itu? Kalau kenalan sih udah pasti ya. Oh iya. Berbeda nggak apa-apa, yang penting kamu bahagia, tidak merugikan orang lain, dan pastinya selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Yes, aku bahagia banget hari ini. Bella Octavia ditemani laki-laki tampan di sebelahku. Kak, dada-dada dulu dong. Hai. Beda ya kalau cowok-cowok maskulin tuh dadanya kayak aduh, hari ini di Bella-Bellain Talk Show seneng banget Bella ini kehadiran kakak aku yang luar biasa banget. Siap. Jadi hari ini Bella mau ngangkat topik yang seru banget nih kak. Topiknya adalah tubuh indah cowok gym. Wow. Tentang tamu kita hari ini, inilah dia Kak Hendra. Kenalkan, nama saya Eka Hendra Wijaya. Saat ini sih aktivitas saya selain sebagai model, saya juga bekerja di salah satu mega gym, tepatnya di D-Gym Platinum. Nah itu yang mahal-mahal tempatnya di sana. Sekarang sebelumnya sih sebagai personal trainer, tapi sekarang udah menjadi manajer operasional. Wis, manajer operasional guys. Good job. Sudah naik jabatan guys. Tapi masih tetap ngelatih kak saat ini? Ngelatih masih, cuma nggak terlalu banyak aja. Nggak terlalu banyak karena udah jadi operational manager ya kak ya. Oke, nah topik kita hari ini kan ngebahas tentang tubuh indah cowok gym. Gimana prosesnya tuh kak? Prosesnya panjang ya. Saya mulai nge-gym itu dari tahun 2010. Serius kak? Iya, 2010 itu tamat SMA. Nah itu juga sebenarnya sih karena diejek sama teman-teman, dibilang cacingan, kan dulu kurus ya, kurus banget. Badan sekitar 49 kalau nggak salah. 49 dengan tinggi 180. Oh, kurus banget tuh kak. Kurus, kayak cewek tuh. Yeah, boy. Dan akhirnya dari 2010 itu kakak terus intens untuk nge-gym? Terus sampai di 2012. 2 tahun ya, itu? 2 tahun dulu 2 tahun kan. itu udah kelihatan kak? Udah lumayan kelihatan. Iya. Coba ke teman yang benar-benar tahu jadi personal trainer, akhirnya dia yang nyaranin coba aja belajar cari sertifikasi personal trainer. Nah akhirnya join. Oke. Cari sertifikasinya di kalau nggak salah dulu di Rai Fitness pertama kali. Di Rai, iya. Rai Fitness. Nah, itu bayar 2,5 dulu. Oke. Oh, jadi kakak ini sambil pengen jadi badannya bagus, cari sertifikasi juga untuk ngajar. Sebenarnya belum fokus ngajar sih, tapi lebih pingin tahu ilmunya aja dulu. Oke. Setelah tahu ilmunya baru dipraktekin ke badan sendiri. Oh ternyata bagus juga, iya. Oke. Dampaknya pun cepat. Oh cepat. Ya. Dan akhirnya 2012 ke itu berapa tahun tuh kak? Setahun aja sih itu, ke 2013 udah lumayan badannya. Lumayan bagus. Dari 2013 itu coba join ke Melkijan. Oke. Pertama kali ke Elmen. Oh. Itu badan udah lumayan kebentuk. Oh udah kebentuk. Elmen waktu ini sih juga masih belum dibekali public speaking ya. Iya. Jadi
asal ikutan aja elemen. Saya kira itu kan elemen dulu tuh, oh yang penting bodinya bagus, proporsional, ya udah. Ternyata waktu itu pas 2013 cuma sampai top 15 di Bali. Tapi lumayan lah Kak, di Bali kan banyak juga maksudnya saingan ataupun ini. Iya, dulu sih banyak banget. Emang kalau nggak salah itu peserta sampai 100 lebih sih. Dari 100 Kakak top 15 lumayan lah. Iya, cuman dicarinya cuma 5 orang. Ke Jakarta, nggak dapat. Oh, oke. Nah, cuma kurang di public speaking waktu ini. Akhirnya ya udah lewat. Nah, baru belajar lagi membentuk body, ikutlah body kontes. Nah, body kontes baru lebih mendalami lagi pola makan, diet yang benar, terus suplementasi yang bagus kayak gimana. Dan akhirnya tahun keberapa nih? Kan sekarang udah 2021, tahun keberapa udah kerasa udah kayak misalnya kadang-kadang kan kita tuh kayak takut Kak makan banyak nanti langsung ini, tapi ini kan badannya udah kayak udah six-pack, udah pas gitu Kak. Di tahun keberapa Kak? Dari 2014 itu ikut kontes sampai 10 kali. Banyak banget kontesnya. Bisa sampai di tahun 2016 sih. Oh, 2016 tuh kayak udah pas, udah paten banget, udah walaupun misalnya libur seminggu nge-gym tetap masih bagus. Oh, karena itu udah intens menjaga pola makan, istirahat yang bagus, latihan yang bagus. Jadi metabolisme tubuhnya tetap bagus. Oh, berarti kurang lebih mau bikin badan segini 6-7 tahun itu ya Kak ya? Ternyata nggak segampang itu punya tubuh indah. Kamu kalau misalnya setengah-setengah mending, aduh, nggak usah deh. One eternity later. Nah, ngomongin tadi Kakak bilang bisa sempat bosen namanya nge-gym karena rutinitasnya itu aja. Tapi bukannya itu akan menjadi kayak apa ya? Kalau misalnya seminggu nggak nge-gym tuh kayak ada sesuatu yang hilang gitu nggak sih Kak? Sebenarnya sih iya sih, karena kalau emang kita udah terbiasa nge-gym, tiba-tiba off beberapa hari ya itu pasti kayak ada rasa nggak enak di badan sih. Udah kebiasaan ya? Iya, udah kebiasaan. Tapi sometimes ya bosan juga karena yang kita ambil alatnya itu aja. Dan perlu suasana baru. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sih. Kadang juga kalau kita lihat ada teman yang badannya cepat prosesnya, nah kepengen jadi punya badan kayak dia gitu. Jadi ada kebanggaan sendiri ya Kak ya punya badan keren gitu, kayak wah kalau pakai singlet tuh Udah ya sih Kak? Narsisnya lebih banyak. Narsisnya lebih banyak. Tapi kan bener, karena kan dapetin badannya susah juga. Jadi kan kita show up tuh kan is okay lah Kak. Betul. Nah, sebenarnya sih kalau punya badan bagus itu bukan berapa lamanya juga sih, tapi seberapa konsisten kita untuk menjaga pola makan, istirahat, sama latihannya. Sekarang 2 bulan, setahun ini bagus, tahun depan nggak dijaga, bisa aja balik lagi. Nah Kak, ini aku ada pertanyaan menarik nih Kak. Nah, ngomongin cowok-cowok gym, atau Kakak kan sebagai dulu pernah coach atau jadi PT ngajarin, tapi sekarang udah jadi operational manager. Pernah nggak sih Kak stigma orang nih Kak, stigma masyarakat di luar sana, cowok gym itu biasanya homo tuh Kak? Gimana tuh Kakak menanggapinya? Kita nggak ngomongin siapa-siapa ya, kita nggak ngomongin siapapun, tidak menyebut brand siapapun. Tapi menurut Kakak gimana tuh stigma masyarakat di luar sana? Sebenarnya sih kalau menurut saya ya nih sah-sah aja kalau orang berpendapat ya. Jadi emang kebanyakan orang beranggapan cowok-cowok itu kalau nge-gym udah pasti dia gay atau enggak homo. Tapi ya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau emang pribadinya ya LGBT ya emang kayak gitu. Tapi kalau saya ya enggak sih. Normal. Ada dicatat ya. Berarti kalau yang mau DM nanti ke DM Kak Eka ya perempuan, layaknya perempuan ya. Jadi kalau misalnya stigma masyarakat ataupun apa, apalagi Kakak juga bekerja di dunia gym ya Kak ya. Jadi is okay aja stigmanya mereka atau pemikiran mereka gitu ya Kak. Kadang sih banyak juga sih kalau madam yang deketin.
Tapi ya kita nganggapnya ya udahlah teman kan gitu. Yang penting masih ada batasan. Kecuali kalau udah aneh-aneh ya udah kita harus jaga jarak nih, protokol kesehatan. Ini mah protokol cinta. Oke Kak, tadi menarik banget bahasanya Kakak. Jadi ada kaum, bukan Hawa, tapi Adam yang deketin Kak Eka. Oke Kak, nah selama Kakak kemarin coach atau jadi PT Kak, pernah nggak sih dapat perlakuan yang tidak baik atau kurang senonoh? Kadang-kadang saking lihat badannya Kakak yang ulala best, pengen best kayak gitu kan. Entah cewek entah cowok ya, kita nggak bilang siapapun. Pernah nggak sih Kak ada perlakuan kayak namanya juga lagi latihan di tempat gym yang kurang senonoh? Pernah nggak Kak? Kalau yang terlalu agresif lah gitu ya, nggak terlalu sih, tapi lebih kayak ngeliatin banget, melototin sampai dari nge-gym ke tempat locker pun diliatin terus. Sampai ganti baju pun diliatin. Serius Kak? Iya. Oke. Aduh, pengen deh ngeliatin lo gimana. Oke. Oh, jadi kayak gitu Kak. Oh. Yeah. Tapi nggak agresifnya, maksudnya nggak sampai gimana. Nggak, tapi mereka kayak lapor mata kayaknya, kayak lapor mata diliatin terus dari atas ke bawah, jadi kayak gitu. Kadang risih juga sih. Oh, kakak pun nggak risih kan? Kan seharusnya bangga atau pamer gitu loh, emang badanku bagus makanya diliatin. Kalau semakin diliatin ya semakin ngira kita homo. Oh iya bener. Oke, jadi gitu. Oh, aku pikir karena kan diliatin jadi kerasa kayak badan gue keren diliatin. Nggak gitu ya harusnya. Harusnya sih gitu ya, tapi kan beda-beda setiap orang. Ya. Ada yang melihatnya terlalu gini, kalau kita tanggapin ya jatuhnya baperan nanti. Apalagi kan kalau orang yang sesama jenis itu ya gitulah, jadi lebih baperan. Iya, takut ada pikiran yang tadi yang kita bahas. Nah, lanjut lagi Kak. Nah, Kakak kan udah dibilang cakep ya, dari body udah cakep, look oke ya kan. Bener. Aku nggak bohong, aku nggak pura-pura muji loh di front people. Aku serius nih. Nah, kadang-kadang kalau misalnya cowok-cowok gym yang bisa dibilang maskulin juga kan, cowok maskulin di anak-anak gym itu mereka punya kriteria sendiri nggak sih Kak sama pacar atau cewek? Harus ceweknya cewek gym juga atau gimana Kak? Menurut Kakak pribadi deh dulu. Kalau menurut saya sih, nggak juga sih, nggak harus cewek gym. Tapi kalau saya punya kriteria ini juga. Iya, tapi kan semua cowok punya kriteria masing-masing. Tapi kalau misalnya Kakak pun di dunia gym, apa harus ceweknya cewek gym, harus badannya yang yang gitu? Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau emang suka, tapi kalau dia mau mengikuti lifestyle saya ya jadinya biasa bareng-bareng. Oke, jadi nggak harus barengan juga. Nah, kriteria kayak misalnya cowok-cowok gym itu kayak Kakak sendiri kayak gimana sih Kak? Ada, maksudnya kadang kan karena ngerasa aku punya badan bagus, cewekku ya harus badan bagus juga kayak gitu. Ada nggak sih Kak pemikiran seperti itu? Atau kebanyakan kayak gitu juga nggak? Kalau teman-teman mungkin ya. Kalau saya sih enggak juga ya. Iya. Karena kita kan punya lifestyle-nya adalah anak-anak gym, badannya bagus, pasti pengen pacarnya kayak gitu juga. Kadang juga yang udah punya pacar ya nyarinya apa Kak? Nyari yang lain. Aduh. Oh ya ampun. Iya. Yang penting kan nikunnya lawan jenis sih Kak. Betul. Takutnya kalau sama jenis bingung ntar. Nah, gimana tuh Kak? Dari Kakak sendiri kriteria ceweknya gimana? Kalau saya sih nggak munafik ya, tapi kriteria saya sih memang harus tinggi. Oke, karena Kakak juga tinggi ya. Oke. Biar nggak susah juga. Susah ngapain nih Kak? Susah ngapain? Susah berdampingan. Jadi gini nanti ya, kayak gini tingginya segini. Ya, Kakak tingginya berapa? 180. Wow, 180 tinggi banget, Babs. Ya minim ceweknya 175 kek atau 170-an 170 lah. Oke, jadi kalau misalnya di bawah itu agak susah ya Kak ya. Oke, ada lagi Kak mungkin kriterianya? Kalau saya sih suka yang kulitnya putih. Oke. Tapi kalau misalnya anak-anak gym lainnya itu biasanya gimana Kak? Kalau anak-anak gym sih ngeliatnya dari bawah dulu ke atas. Oh, dari bawah dulu ke atas. Ya ampun, dasar cowok-cowok. Bagus baru.
Aduh, parah. Tapi ya namanya juga cowok-cowok gym ya, mereka punya kriterianya masing-masing ya. 2,000 years later. Oke, lanjut lagi kak. Apa lagi tuh? Tadi kan bilang kriterianya putih. Lihat dari bawah sampai atas juga. Kalau anak gym sih rata-rata kayak gitu. Kalau ngeliatin cewek yang bening aja langsung di gym kan, diliatin, habis itu dideketin, ya udah pura-pura basa-basi. Oh ini tapi biasanya kalau misalnya anak-anak gym yang melakukan seperti itu biasanya langsung dapet nggak sih kak? Maksudnya dapet dalam artian bisa kenalan gitu nggak sih kak? Karena sudah punya badan yang bagus itu? Kalau kenalan sih udah pasti ya. Oh iya. Sombong amat. Tapi ya mungkin ya karena udah punya nilai lebih di tubuh. Iya. Apalagi kalau yang si cewek tuh baru pertama kali di gym, ya udah modus-modusnya ngajarin. Oke. Wow, jadi itu adalah modus-modus anak gym ya. A few inches later. Nah, ngomongin modus-modus anak gym kak. Tadi kan ngajarin tuh katanya. Abis ngajarin itu pasti berlanjut nggak sih kak? Biasanya kalau anak-anak gym, karena kan bisa dibilang anak gym itu mereka udah punya nilai plus dari namanya body. Biasanya tuh gimana tuh kak? Dari teman-teman kakak atau kakak pribadi? Kalau saya sih selama jadi personal trainer ya udah pasti sasarannya ya iya, karena yang saya lihat ada orang baru jadikan klien. Oke, klien ya kak ya? Klien, entah nanti belakangan beda lagi. Tergantung ya, lihat juga situasi dan kondisinya ya kak ya. Kalau single ya nggak boleh double. Tapi nggak apa-apa kan, double kalau nggak ketahuan. Kan nggak tahu kita kliennya seperti apa. Nanti viral nanti. Viral lagi. Sekarang ini lebih viral. Oh iya benar-benar lagi viral yang double jadi orang ketiga gitu kan. Kan lumayan tuh kak tambah viral. Bagus juga sih naikin follower ya. Yang alim, diem gitu kan, tiba-tiba udah 2 tahun berjalan. Wow, gitu. wow. 2 tahun ngapain aja. Waduh, kayaknya nge-gym tuh kan 2 tahun kan? Nge-gym yang lain mungkin. Oke, apa sih kak, misalnya kalau ngomongin tadi modus anak-anak gym nih kak, dari kakak pribadi juga kan anak gym. Kalau misalnya anak-anak gym itu karena mereka sudah punya nilai lebih dari porsi tubuh yang menunjang, tapi pernah nggak sih itu dipakaikan momen untuk memikat cewek kak? Ada juga sih yang ada juga, kalau kakak pribadi? Kalau saya sih enggak untuk momen pribadi, tapi lebih ke momen ya modusin biar dia ngambil personal trainer. Oke, lebih ke pekerjaan ya kak ya. Oke, profesional pekerjaan. Nanti kalau misalnya ada yang lebih-lebih baru jalan ke sana. Itu di belakang gini lah ya. Di belakang layar. Tapi kan kalau misalnya ngomongin juga kan tadi ngomongin tentang dunia gym, apalagi cowok yang biasanya suka sesama jenis itu lebih banyak ya di tempat dunia gym. Kakak gimana kak untuk memerangi itu kak? Maksudnya bukan gimana ya, bukan kita nggak ngomongin brand atau ngomongin yang lain. Maksudnya memerangi dalam artian ya semakin banyak anak-anak gym ataupun cowok-cowok gym yang homo ataupun gay itu kan secara nggak langsung terus kita ketemu, terus kita ini, kakak membatasinya gimana kak? Batasinya sih paling ya udah paling sebatas teman aja, say hello aja. Ada yang suka berarti kak sama kakak atau gimana kak selama ini? Oh banyak. Terus akhirnya gimana kak? Kadang kan kita nggak bisa gini ya, misalnya dia suka sama kita terus kita suruh kamu nggak boleh suka sama aku, nggak bisa juga kak. Nggak bisa juga sih. Iya, terus gimana membatasi mereka nya biar juga nggak kelihatan jahat, tapi ya kita nggak ngasih harapan. Paling ya kita nanggepinnya ya sebatas pertemanan aja sih. Kalau udah lebih. Kalau ada yang baper gimana kak? Kalau ada yang baper. Ada nggak? Ada sih satu ya sempat gitu. Tapi ya pas saya tanggepin cuek, ya akhirnya ya dia bakal cuek aja sendiri jatuhnya. Oke. Dia bakal ngira ya udah sih ini nggak bakal bisa dideketin paling gitu. Oke. Oh ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu. Itu udah pakai perasaan, udah baper itu ya. Ada. Karena dulu juga ada mantan klien juga kayak gitu. Modus-modusnya ngambil PT ya cuma pengen deket aja sama aku. Oke, ya ampun. Tapi kan kayak gitu akhirnya mereka nggak lanjut gara-gara kakak nggak ada perasaan gitu. Berarti ada juga yang kayak gitu nggak lanjut. Jahat cuma ya? 10 kali pertemuan udah gitu kita tawarin lagi dia nggak mau. Gara-gara kakak nggak ngambil perasaannya.
tolak. Ya ampun, kamu tuh segitunya deh sama Kak Eka. Tapi ya gimana dong, namanya perasaan gak bisa dipaksa ya kan. Oke, ya ampun, aduh itu ya. Masih lanjut aja sih, sebatas temen masih sering say hello aja. Nah Kak, ada nggak yang misalnya sampai ekstrim atau agresif gimana gitu Kak, yang emang udah baper sama Kakak? Oh ada. Sampai ngirimin apa makan apa gitu. Oh itu sih udah sering. Kalau makan udah sering ya. Oh makan tuh biasa ya malah. Oke. Ada lagi yang nawarin kebutuhan pribadi dibiayai semuanya. Mau dong. Aduh, rusak. Oh gitu Kak, dia langsung udah nawarin udah kayak sales gitu ya Kak ya. Kamu berapa per bulannya? Biaya bulanan berapa? Oh gitu Kak. Dibawa aja kartuku. Black card. Ada say black card. Say. Oh iya Kak, ya ampun. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kayak, tapi akhirnya gimana? Kakak ada penyesalan gitu Kak? Sorry nih, kan kita juga logika kita juga jalan kan kayak wow, black card man. Iya betul. Ini setan, ini kan angel ya. Yang setan ini bilang ambil aja, manfaatin aja. Tapi yang ini jangan nanti dosa. Jangan gini masih takut dosa guys. Oh tapi akhirnya penolakannya baik-baik. Iya sih. Jadi tolak baik-baik aja secara halus. Mohon maaf aja kan gitu. Oke. Nah, kita kan tapi nggak dari mereka nggak ada kayak ih sombong banget kamu atau apa gitu Kak karena sakit hati ditolak gitu? Nggak juga sih. Paling ya udah lebih cuek aja dia dari yang biasanya. Karena kan awalnya kan manis-manis modusi. Oke. Sakit hati akhirnya menjauh dia. Jauh. Cari yang lain lagi. Bangsat kau. Wow, ya ampun, dinamika anak-anak gym tuh luar biasa juga ya Kak. Kalau nggak kuat mental ataupun kuat iman, Betul. wah udah keseret sana sini ya Kak ya. Wow, different people, hati-hati tuh. Harus dibedain ya, yang mana emang ini benar, yang mana jalannya agak belok-belok gitu. Oke Kak, lanjut lagi deh. Aku mau nanyain nih Kak, mungkin bisa dikasih tips atau trik nih buat anak-anak yang baru memulai gym, atau gimana sih proses yang benar harus dilakukan untuk membuat badannya sebagus Kakak, atau apa aja sih yang harus dilakuin? Soalnya sih nggak ada yang instan ya. Untuk memulai sih tergantung dari niat dulu. Iya, Kalau emang benar. kita udah niatnya dan menentukan target juga. Kalau ada udah targetnya pengen seperti apa, misal dari gemuk pengen ngurusin, ya udah itu targetnya, kita harus capai itu sih. Dan itu paling tidak kita wajib cari partner. Jadi partner itu penting banget. Kalau kita nge-gymnya sendiri udah pasti bosen dan gak ada penyemangat gitu. Tapi ada partner ntar malah ngobrol aja nggak jadi nge-gym, ngobrol aja gibah aja. Masalah partner, pilih-pilih juga partnernya. Iya, bener. Jangan sampai partnernya tukang gibah. Malah gibah nggak di gym jadinya Kak ya. Betul. Oke, partner itu penting. Partner penting karena itu akan menunjang proses latihan juga sih. Oke. Apalagi kalau kita udah nggak kuat, nah mereka yang akan nge-push. Terus latihan-latihannya Kak, mungkin makanan atau apa, suplemen itu penting nggak sih buat kita, buat yang baru-baru? Kalau suplemen itu sih sebenarnya cuma menunjang ya, tapi dibilang penting iya, dibilang butuh juga nggak terlalu sih. Karena kalau kita udah dari pola makan bagus, sebenarnya suplemen Pola udah makan bagusnya seperti? pola makan bagus tuh ya pasti kita harus menjaga karbohidratnya ya, jangan sampai nih kebanyakan orang Indonesia kayak gini, udah makan karbo, lauknya juga karbo. Nah, nih contoh nih, mie goreng sama nasi itu kan sama-sama karbo. Ya udah, itu kebanyakan orang Indonesia kayak gitu. Jadi nggak ada proteinnya, nggak ada sayur-sayurannya. Nah itu yang akan membuat ya fatnya naik terus. Oh iya. Lemaknya naik terus. Karbo, iya benar-benar. Jadi itu disusun ya, bisa dibilang ya Kak, ada Iya. karbonya, ada proteinnya, ada serat, vitamin dan lain-lain. 4 sehat 5 sempurna itu penting ya ternyata. Penting. Nice. Lo tak kira cuma ngomong-ngomongan belakang ya Kak ya? Itu dari SD diajarin. Iya benar, tapi nggak dilakuin dengan benar. Oke, jadi makanan, pola makan, istirahat gimana tuh Kak? Nah istirahat itu juga paling penting karena proses istirahat itulah proses untuk pemulihan waktu kita latihan. Oke, istirahat. Jadi, biar nggak badan kita sakit-sakit. Tidur siang gitu penting nggak sih Kak?
Tidur siang sih enggak juga sih ya. Yang paling penting istirahat pas malam sih. Oh, oke, jangan begadang ya. Betul. Itu mempengaruhi juga untuk tubuh kita kalau lagi membentuk biar berotot-otot gitu. Minimal sih 7 jam Minimal 7 jam. istirahatnya. Aduh, biasanya 3 jam nih. Wah, Kalau bangunnya jam 6 ya berarti jam 11 udah harus tidur. aduh nggak bisa tuh gimana Kalau nggak gitu. aduh. Repot ya kalau kita jaga jam tidur itu agak susah ya. Nah kebanyakan kayak gitu. Biasanya sih latihannya udah bagus, makannya bagus, nah istirahatnya yang Kurang gitu. ya, minim 7 jam tuh dicatat different people. Nah, sesi terakhir kita akan beberapa minta tips gerakan-gerakan untuk para pemula. Apa aja yang akan dikasih gerakannya, gerakan yang lain-lain mungkin. Stay tune terus di Bella Talk Show. A few moments later. Balik lagi sama kita berdua, kita kan olahraga hari ini jogging di lapangan renang. Enggak ya? Nggak nyampe jauh juga lumayan. Jadi kita hari ini langsung aja udah ada PT-nya di sini. Nggak mampu bayar PT sebenarnya guys, nggak mampu. Jadi sekarang kita akan tanya-tanya nih Kak, kalau misalnya cewek ini kan biasanya pengen gedein bagian depan sama belakang. Kok gitu gerakannya Bel? Nah, apa sih gerakan yang mudah dan itu bisa menunjang agar depan dan belakangnya gede Kak? Gimana? Kalau depan langsung aja ke klinik. Waduh. Mau ditambahin. Oh, ditambahin. Oh, itu emang nggak bisa untuk besar ya? Itu mustahil sih kalau depan ya. Karena Oke. kan nggak ada serat ototnya. Oke. Jadi kalau cewek kecil tuh nggak masalah. Hanya ada lemak-lemak sih. Oh, lemak. Oh iya, lemak Kalau ya. di belakang bisa. Oh bisa ini ya, karena ada belakang. serat ototnya. Serat ototnya. Nah, apa yang jurus yang biasa atau gampang dilakukan itu apa Kak? Biasanya sih kalau cewek lebih dominan suka ke gerakan squat. Squat. Kayak cuma gini-gini doang? Iya, tapi harus benar gerakannya. Oh, harus biar benar. otot yang ditargetkan sesuai. Oke. Kayak gimana tuh Kak? Ngapain nih? Jadi posisi kaki ini harus selebar dengan bahu. Oh, nah, ini harus sejajar. Oh itu emang harus, oke. Tuh, terus Udah kayak hantu. lutut ini, lutut ini jangan sampai melebihi mata kaki dia, nggak Mata boleh. kaki, Jadi oke. ada yang gerakannya kayak gini kan, nah ini nggak bakal kena nih bokongnya. Oh, jadi? Ini harus lebih di belakang daripada mata kaki. Ini bokongnya harus ke belakang gitu. Oh, kayak duduk gitu ya? Kayak duduk, orang duduk, orangnya kayak gini. Oh my 90 god. derajat. Oh gitu. Harus Ada nyiku nggak? 90 derajat. Nah kan jatuh kan. Belum terbiasa sampai Jadi keringetan kayak dong, gini, guys. Nah, dia harus sampai bisa duduk. Oh, jadi kayak duduk bener-bener duduk. Bener. Ini kan lagi duduk. Duduk beneran aku. Oh gitu. Dan postur badannya juga jangan sampai condong ke depan. Tetap harus tegap. Nah, Aduh, bisa kan? Nah itu gerakan yang benar harus kayak gitu. Oh gitu. Jadi nggak sekedar naik turun aja. Itu Oh pantas aku 100 juga bisa. Oh, target oke. ototnya nggak kena dia. Oh itu yang benar. Betul. Oke, jadi kalau misalnya aku intens melakukan itu bisa kebentuk kayak. Bisa banget. Oh bisa banget. Oke. Paling nggak melakukan gerakannya 3 set, itu per satu setnya 15 kali. 45 dong. Iya. Sekali aja aku nggak bener Kak. Coba, Kering aku coba. Ini coba ya. Turun pelan, Itu kayak gitu kan. Oh my god, Beb. naik. Udahlah ya, udahlah skip dulu ya. Maklum ya, kan masih pemula. Ada lagi nggak sih Kak gerakan-gerakan yang bisa membentuk-bentuk? Bisa. Kalau untuk glutes ini kita juga bisa menggerakkan kaki ini ke samping. Aduh, robek terus. Ini harus lurus. Oke, harus Nah, lurus. ini harus lurus. Oke. Dan nggak boleh ditekuk kayak gini, nggak boleh. Oh, Harus lurus. oke, bener-bener lurus kayak tangan Yes, gitu ya Kak. ini lurus. Oke. Ini aja, segini aja udah cukup loh. 30 derajat aja udah cukup. Oh, Nah ini bakal kok ini mah gampang? glutes lah. Sombong banget sih. Robek terus lagi. Oke. Oh ini biar juga ngebentuk. Yes. Oke. Setelah itu bisa juga ke belakang kayak gini. Sama juga 30 derajat ke belakang. Tapi kakinya harus lurus, jangan sampai nekuk gini. Oh. Lurus. Nah.
itu akan kerasa banget. Ini juga udah keringetan nih di depan kita. Kalau boleh jujur aku keringetan nih aku karena nggak pernah olahraga. Oh, ada lagi nggak kak gerakan-gerakan? Nah kalau buat cowok kak yang simple, so simple yang bisa dilakukan untuk membentuk entah apa sih namanya dada atau Dada sih lain-lain. lebih banyak cowok. Cowok apa? sih paling lebih banyak ke push up kayak gitu. Oh, Kalau push di up. rumah ya, Di rumah. home training pasti push up sih lebih banyak. Push up tuh minimal ngelakuin berapa kali atau jam-jamnya tuh gimana kak? Sama sih, paling nggak dia minimal 3 set itu per satu setnya 15 atau Itu langsung 12. sekali dilakukan atau Sekali langsung. langsung 45? Ya, Push up-nya? nggak, tapi per setnya bisa dijeda. Oh, istirahat 5 menit. Oh enggak juga 5 menit. Oh, enggak. Kelamaan. Loh, Paling nggak 1 menit udah cukup. oh bisa makan Itu bakso. udah Waduh, ada makan bakso 5 menit tuh. 1 menit dia udah lama. Oh, misalnya pertama 15. Ya, 15. Diam 1 menit, Iya. lagi 15. Lanjut lagi. Habis nafasnya kan. Oh, kayak gitu ya, itu olahraga yang sesungguhnya untuk mau membentuk. Dan gerakannya juga berbagai macam sih. Kalau Oke. untuk push up, kalau emang dia mau ke dada bagian atas, dia harus melebar, sikunya harus melebar. Oh, gitu. Oh, Tapi gitu. kalau dadanya bagian tengah, lebih pendek lagi, Oh, lebih gitu. mepet lagi sikunya. Oh, gini. Oke. Itu untuk cowok pengen di dada bisa push up. Ada lagi nggak kak yang bisa dilakukan untuk membentuk dada? Ngangkat beban di rumah sendiri itu gimana? Banyak sih, bisa salah satunya sih bisa pakai botol aqua mungkin ya, diisi air. Nah itu bisa. Simpel banget. Iya. Oh, tapi sesimpel bisa. Bisa botol aqua paling yang Tapi galon. besar ya, jangan galon. Galon susah juga sih. Biasanya sih kalau saya di rumah ada 3 botol aqua yang ukuran besar berapa mili itu? 600 ya? Iya, 600. 600. Nah itu diikat jadi satu baru kita pakai. Tapi berapa botol? Tiga Tiga itu, ya, oh. diisi full air. Kecil tuh lah. Nah itu diikat, nah, coba dulu. Itu lumayan. Oh, lumayan ya kak. Kalau terus ya. 8 kilo itu bisa tuh. Oke. 3 botol itu. Terus itu Ya, bisa 3 set juga pakai gitu. 1 gerakan set. untuk bicep. Oh. Kalau bisa tricep juga bisa. Oh. Jadi di atas. Oke, itu kalau misalnya yang nggak datang ke tempat gym bisa dilakukan di rumah ya kak Bisa, ya. bisa banget. Jadi nggak perlu, aduh nggak ada duit buat nge-gym jadi nggak bisa badannya bagus kayak kak Eka gitu. Tapi kayak misalnya cuma untuk ngangkat-ngangkat beban di rumah, ngangkat meja gitu bisa ngangkat. Bisa. Atau ngangkat pacar gitu. Tapi beda lagi. Oh tambah kuat kalau ngangkat pacar kan. Oke, lanjut lagi kak. Ada lagi nggak kak yang buat badan-badan cowok gitu? Banyak sih, bisa gelantungan juga. Oh, gelantungan di Bisa mana? push up, bisa Oh, push sit up, up. sit up. Oh, sit up tapi kalau cewek itu bagus juga nggak sih kak buat biar bikin perutnya kecil gitu? Dibilang untuk kecil sih tergantung gini sih fat kita sih juga. Oh, Kalau oke. emang lemaknya masih tebal ya nggak bisa juga. Walaupun 1000 Iya, kali. 1000 kali sama aja. Oh, gitu. Malah merusak jaringan ototnya nanti. Oke, jadi kita harus tahu dulu untuk ininya apa tuh namanya berat badan kita gimana. Ya, kalau lemaknya banyak, mending lebih banyak kardio aja sih dulu. Oh, kardio ya. Kardio lari. Oke. Kalau zumba di rumah ala-ala gitu? Boleh, bisa Oh, juga. bisa juga. Oh, irit banget, bela banget soalnya. Lari dari kenyataan loh ya. Lari dari Aduh, utang. Oh iya bener, lari dikejar rentenir tuh bisa juga kan? Biar kardio. Loh, itu bukan kardio lagi, ini bisa lebih cepet larinya kak. Karena rentenir cok. Oke, itu jadi yang bisa kita lakukan di rumah ya kak, so simple. Ya. Maksudnya olahraga mungkin lari-lari di depan gang kayak gitu ya kan? Nggak usah. Kalau misalnya yang nggak punya duit gitu loh maksudnya untuk ke tempat gym, hal-hal yang tadi bisa dilakukan untuk membuat body kamu bagus. Tapi bukan hanya body ya, kesehatan juga penting ya kak. Sebenarnya tujuan utama sehat dulu sih. Iya benar. Kalau body itu bonus. Nih lihat, bonusnya badannya kayak gini guys. Lihat badanku juga nih. Oke, jadi semoga tadi informasi ataupun yang kita lakukan ini bermanfaat buat different people yang nonton dimanapun, yang pengen bodinya bagus kayak Kak Eka. Semangat, konsisten ya Kak ya. Jangan sehari besoknya udah enggak, atau setahun doang gitu kan. Setahun juga belum tentu langsung jadi bagus ya Kak ya. Nanti akan kembali lagi badan kamu seperti yang jelek dulu. Jahat banget aku. Pokoknya intinya different people, apapun yang
yang bagus yang kita obrolkan tadi diambil, yang kurang-kurang dihempaskan. Sekali lagi kakak, thank you banget. Sama-sama. Jangan lupa like, comment, and subscribe.